Ini makalah ada beberapa masalah. Yang pertama, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlam mir rabbikum. Itu poin pertama. Laisa alaikum junah. Dari dalam Al-Quran banyak nanti kata yang digunakan, intinya adalah junah. Jadi kalau ada laisa itu alaikum, berarti tidak apa-apa, sama dengan mubah. Ada juga yang dengan kata-kata falaisa alaikum junahun atau fa idza darabtum fil ardi laisa alaikum junah. Ada yang pakai fa, ada yang tidak. Ini kan? Laisa alaikum junah, ada yang falaisa alaikum junahun. Ada juga yang dengan kata fala junaha. Ini dalam Quran ya. Fala junaha alaikum. Artinya sama. Ini artinya mubah. Kenapa disebut mubah? Mubah itu adanya pada muamalah. Berarti setiap ayat yang ada asalnya begini itu ada muamalahnya. Seperti faidah dorobtum, dorobtumnya adalah muamalah. Falaisa alaikum junahun, itu yang pertama. Tentang apa kalau di sini? Antabdahu fadlam mir rabbikum. Jadi istilahnya mengikuti fadlan. Fadlan di sini maksudnya adalah tijarah atau usaha lainnya. Atau usaha lainnya. Bisa jadi ada yang disebut dengan ijarah. Atau bentuk usaha lainnya sampai menghasilkan ujroh. Gitu kan? Nah gitu. Tijarah artinya secara khusus ada barang yang diperjualbelikan. Disebut tijarah. Ijarah artinya ada barang dibeli manfaatnya. Dibeli manfaatnya, barangnya tidak terjadi perpindahan hak milik. Kita sebut sewa menyewa atau leasing, gitu kan? Kemudian ujroh artinya usaha jasa tanpa ada alat yang diperjualbelikan. Dah bolak-balik ya usaha dengan sakil. Dunia usaha kan pasti apakah tijaroh, apakah ijaroh atau ujroh. Artinya ini disebut dengan ummal, para pekerja profesional yang dibayar karena profesinya, pekerjaannya. Jadi ini manfaat dari tenaga dan keahlian, manfaat dari barang. Kalau ini memperjualbelikan barang. Fadlan di ayat ini maksudnya. Baik bentuknya tijaroh atau bentuknya ijaroh atau bentuknya ujroh. Tidak mengapa, pala junah alaikum berarti boleh. Kenapa ada ayat ini? Ada sababun nuzul. Sababun nuzulnya adalah Ashhurul Hajj. Nah, Ashhurul Hajj. Jangan tertukar dengan Zulhijjah. Kade pahili ya. Kalau Zulhijjah nama bulan. Ya kan? Kalau Dzulhijjah nama bulan. Gitu. Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Dzulqa'dah dan kade ulah pabaliut tak kade. Jadi Ramadan heula, Ramadan, terus Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, baru Muharram. Nah, Ashhurul Hajj. Ashhurul Hajj ini ada 3 bulan ditambah dengan istilah lainnya yang disebut dengan al-mawasim. Al-mawasim, nama ke iya. Ya, betul ya. Al-mawasim. Al-mawasim itu artinya musim-musim. Mulai masuk bulan Syawal. Jadi mulai masuk bulan Syawal itu disebut al-mawasim, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, wa asyrun min Dzulhijjah. Itu disebutlah bulan-bulan haji, atau dalam nama lain orang Arab menyebutnya syahrul mawasim, ashurul mawasim. Syawal,
Dzulqa'dah dan 10 hari dengan Dzulhijjah. Jadi tanggal 11 bulan Dzulhijjah itu sudah di luar Ashhurul Hajj. Bisa dipaham Bapak Ibu? Karena ibadah haji yang pokoknya selesai sampai tanggal 10. Adapun tanggal 11, 12 atau bahkan dengan tanggal 13 apabila Anda jumroh, apakah mengambil nafar awal, yaitu hanya jumroh tanggal 11 dan tanggal 12, atau sengaja bermalam lagi di Mina untuk jumroh lagi besoknya, disebut nafar akhir atau nafar sani. Fala junah alaikum, silahkan pilih, mau tanggal 12 silahkan, sampai tanggal 13 pun silahkan. Tapi itu sudah di luar pokok-pokok pekerjaan haji dan sudah di luar mawasim. Sudah di luar Ashhurul Hajj. Karena Ashhurul Hajj Syawal, bahasa Arab lah nya ngarah pinuh ku bahasa Arab. Syawal, terus Dzulqa'dah. Ini boleh dibaca ya, dibaca Qaidah atau Dzulqa'dah. Dzulqa'dah atau Dzulqaidah, silakan saja. Lalu ditambah 10 gitu kan, dengan Dzulhijjah. Nah gitu. Ini yang disebut dengan Ashhurul Hajj. Ini tanggal 10 nih. Adi buledannya gitu. Buledan ke jadi 15 Pak, Arab Bapak. Pokoknya ini adalah 10 hari dari Dzulhijjah. Jadi 2 bulan tambah 10 hari. Sudah menjadi turun-temurun kepercayaan dan akidah jahiliyah. Jadi Bapak Ibu, daripada Nabi Muhammad berhaji itu lebih dahulu si Abu Jahal, Abu Lahab, dan seluruh bangsa Arab, Jazirah Arab semuanya berhaji. Kenapa ini termasuk yang 3 bulan ini? Yang 3 bulan ini yang disebutkan Ashhurul Haram. Kan ada di dalam Al-Quran, sudah saya terangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahron. Bilangan bulan menurut Allah ada 12 bulan. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal, sejak diciptakannya langit dan bumi, umur bulan sudah 12 dan tidak bisa berubah. Tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan disebut bulan-bulan haram. Yang bila berdosa padanya itu berlipat-lipat lagi dengan dosa berbuat di luar bulan-bulan haram. Apa saja bulan-bulan haram itu? Minha salasatum mutawalliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Syawal, Dzulqa'dah dan ini yang namanya bulan-bulan haram yang berturut-turut. Terus 1 terpisah, Rajab. Jadi bulan haram teh non eta, bulan-bulan haram teh Rajab, Syawal, Dzulqa'dah dan ini namanya Ashhurul Haram. Orang Arab sepakat sebelum turun Al-Quran tidak boleh mengganggu, tidak boleh zalim, tidak, dan itu ditaati oleh semua. Alasannya apa? Syawal dan Dzulqa'dah persiapan haji. Itu kan? Iya mah ulah pilih serang ieu tanya. Antara Ashhurul Hajj, ini mah Ashhurul Hajjnya 10, kada bisi pilih deui. Nah, nanti ada pisahkeun atuh ayeuna mah. Ini mah namanya Ashhurul Hajj. Nah, kalau tak pisahkeun sakieu Pak. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Tah bisi pahili bahaya ya. Al-Muharram. Nah, inilah yang disebut Ashhurul Hurum. Hurum nulisnya pendek ya, kalau jama haram 1, tapi kalau banyak hurum jama. Ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu ya, dan Muharram, tambah 1 lagi bulan apa Pak? Bulan Rajab. Mereka pada bulan musim haji ya gitu kan, itu menjadi suatu keyakinan bahwa tidak boleh mengganggu, tidak boleh apa dan sebagainya. Semua itu dipatuhi dikarenakan sebelum Dzulhijjah
itu adalah apa disebutnya persiapan haji, sedangkan Muharram adalah setelah kepulangan haji. Jadi kata mereka, ini sebelum turun Al-Quran Pak, bulan-bulan itu adalah merupakan bulan-bulan haram dikarenakan tidak boleh ada orang yang saling mengganggu demi persiapan haji mereka. Berarti haji sejak kapan Pak? Haji sejak kapan? Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Bersama siapa? Bertiga saja haji pertama itu. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail alaihi salam. Sudah sebelumnya kan? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi pada saat beliau melaksanakan haji, lalu ternyata mimpi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Dilanjutkan oleh Ismail, dilanjutkan oleh turunan mereka. Jazirah Arab meyakini bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya yang namanya tawaf di Baitullah sebelum Nabi Muhammad diutus, haji sebelum Nabi Muhammad jalan terus Pak. Gitu. Jadi eta teh lamun sombong mata si Abu Jahal, lalawor eta teh haji jahal Pak. Abu Lahab juga haji Abu Lahab gitu Pak. Semuanya juga rata-rata haji versi jahiliyah. Apa bedanya dan apa kesamaannya? Yang membedakan yang paling pokok adalah akidahnya. Khusus orang Quraisy sombong mereka. Mereka merasa bahwa mereka adalah penjaga Baitullah yang paling berhak untuk melindungi. Sehingga pada saat orang-orang ke Arafah, semua jazirah Arab, ini jahiliyah Pak ya. Pada saat orang-orang ke Arafah, mabit di Muzdalifah, terus ke Mina dan bermalam di Mina, orang-orang Quraisy mereka diamnya justru di perbatasan antara tanah haram dan tanah halal. Alasannya tidak boleh jauh-jauh dari itu yang diubah diantaranya ini. Itu yang pertama. Nanti itu adalah tentang faida awaddum min Arafat, bila kalian sudah selesai apadum keluar min Arafat, dari Arafah, fadzkurullaha indal masyaril haram. Dari Arafah kemana Pak? Dari Arafah terus kemana? Maka jamaah haji seluruhnya dari dulu, nah itu penting dari dulu Pak. Sebelum Nabi Muhammad diutus pun mereka sudah wukuf di Arafah. Dari Arafah menuju Muzdalifah. Gitu. Kemudian kalau orang Arab dulu di Muzdalifah itu sampai sore. Sampai sore Pak. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, dalam hal ini bedailah mereka, selesihi mereka. Kamu keluar pagi-pagi saat matahari menjelang matahari terbit. Berdoa dulu di situ sambil menghadap Ka'bah. Fadkurullaha indal masyaril haram." Artinya sebelum meninggalkan Muzdalifah, setelah malamnya mabit, sebelum meninggalkan Muzdalifah, berdiri dulu menghadap ke Ka'bah, lalu berdoa khusus, disebutnya Masyaril Haram. Makanya di mana Masyaril Haram? Kalau sekarang ada masjidnya, tetapi semua kawasan Muzdalifah yang kita akan keluar dari situ itu disebut Masyaril Haram. Bisa dipaham Bapak-Bapak ya? Itu saja dulu. Kemudian apa laisa alaikum junah? Bangsa Arab seluruhnya termasuk jahiliyah mengharamkan untuk melakukan bisnis. Begitu masuk bulan Dzulqa'dah, mereka sudah mengatakan haram bisnis. Gitu kan? Begitu masuk bulan Syawal, haram bisnis. Sampai benar-benar selesai menunaikan ibadah haji yang terkurung oleh Ashhurul Haram. Gitu Pak. Terkurung juga oleh Ashhurul Hajj. Dah itu dulu. Sehingga orang Rasulullah termasuk marah-marah ketika orang selesai ibadah haji, ya, bahkan masih dalam ruang lingkup ibadah haji Pak. Sekarang Bapak Ibu pergi dari kemah mau menuju jumroh. Ternyata bapak-bapak umpamanya ada yang pakai batu ali Pak. Ada orang yang tertarik, Pak, itu batu ali mau dijual enggak? Nah, padahal kita sedang berjalan menuju Mina untuk jumroh. Bolehkah kita, asal bahasa Sunda apa? Transaksi? Oh enggak Pak, enggak mau dijual. Boleh enggak menjawab begitu?
Boleh tidak menjawab Pak? Atau diam saja? Ini ayatnya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlamir rabbikum. Jadi boleh, asal jangan di ibadah-ibadah yang pokok, kertawa, padu tawar, itu mah jelas. Ini sekarang saya lupa, putaran keberapa ya? Saya ini putaran keempat atau ketiga? Nanti dulu soal putaran. Itu jam tangan bagus, mau dijual enggak? Enggak, nah itu Pak, kalau sedang tahu enggak boleh. Terus sedang wukuf di Arafah. Duduk, menghadap ke kiblat. Di sini kadang-kadang kita menghadapi problematika doa. Doa yang sudah ditulis, dipesan bahkan ada. Jadi ada orang yang bekal doa Pak. Paling banter itu 1 jam Pak. Orang teh kuat ngadoa di Arafah. Padahal kesempatan berdoa berzikir itu dari mulai duhur, habis duhur sampai maghrib. Dan kita tidak boleh keluar dari Arafah sebelum waktu maghrib. Ngadoa, zikir. Baik doa geus beak. Padahal itu masih jam 1. Kumahanya tungtu nanti keluar ti kemah ngararobrol bari ngaropi di luar ulu itu nu wukuf seorang teh kerjaan mie kocok. Nah itu jadi ada waktu-waktunya, tetapi secara keseluruhan ibadah haji tidak harus menghentikan yang namanya ekonomi walaupun orangnya sedang beribadah haji. Nanti hadis-hadisnya banyak. Kemudian wazkuru kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadhdallin. Meskipun kalian ini dulunya adalah orang-orang yang tersesat. Ini supaya tidak disalahpahami, seluruh kaum muslimin pun sebelum muslim dan Islam pasti disebutnya termasuk kepada dhalin. Artinya tanpa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Muhammad, kalau dalam hal ini dari Arafah ke Musdalifah, dari Musdalifah keluar pada waktunya sama, jangan beda dengan ifadahnya. Ifadah di sini artinya keluar dari Musdalifah. Bisa dipaham Pak? Semua termasuk Quraisy sengaja datang dulu sebentar ke Musdalifah baru keluar. Bareng dengan keluarnya orang-orang. Dari mana? Maksudnya dari Musdalifah. Maka Nabi Muhammad pun masih tetap harus mempertahankan itu adalah benar, harus dari Arafah ke Musdalifah, barulah keluar dari Musdalifah seperti keluarnya orang-orang. Nah kemudian lahirlah perbedaan. Kalau kaum muslimin keluarnya setelah sholat subuh menjelang terbit matahari, sedangkan kaum Quraisy mereka keluarnya justru sengaja bermalam lagi sampai menjelang maghrib. Itu sekedar selintas saja tafsirnya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Lalu muncul hadis Bapak Ibu. Ya, an Abdurrahman bin Ya'mar qala, dari Abdurrahman bin Ya'mar qala Rasulullah SAW al-hajju Arafat. Haji itu tiang dari haji. Pokok dan inti dari ibadah haji adalah Arafat. Anda tidak wukuf di Arafah, gugur sama sekali. Meskipun sudah bermalam di Mina, tanggal 8 yang disebut dengan tarwiyahan, besoknya berangkat ke Arafah, ternyata Anda sakit, umpamanya. Dan sakitnya itu biasanya masuk ke rumah sakit, lalu tidak memungkinkan untuk dibawa ke Arafah wukuf Pak. Nah ini ya, makanya ada pertanyaan, saya sakit selama haji di rumah sakit. Saya sakit selama haji di rumah sakit. Sampai ketika datang waktunya wukuf di Arafah, umpamanya orang sedang dioperasi Pak, kan tidak bisa. Orang sedang dioperasi, sedang belum selesai dibawa ke Arafah. Kalau yang masih memungkinkan, nanti biasanya orang-orang yang sakit ini dijemput Pak. Lalu disaring siapa yang masih bisa keluar meninggalkan rumah sakit. Pasien ini Pak, meskipun dalam keadaan diinfus, dia akan dibawa nanti keluar dari rumah sakit untuk datang ke Arafah. Lalu akan mobil itu disebutnya mobil orang sakit Pak, semacam ambulan. Dia akan berdiam di Arafah. Biasanya malam hari Pak. Bisa dipaham Pak?
Nanti setelah dianggap cukup 10 menit, 15 menit, setengah jam, keluar lagi dari Arafah, ke rumah sakit lagi sampai selesai. Itu Pak. Kalau dia memang sakit, itu saja. Berarti hajinya itu hanya wukuf di Arafah. Saya ditanya apakah sah orang hajinya seperti ini? Secara umum hajinya sudah sah. Karena al-hajju Arafah. Hanya nanti ada satu masalah. Apa itu? Tahallul. Bisa dipaham? Tahallul lah nanti pada waktunya. Kalau yang bisa jumroh, idza romaitum faqad halaltum. Bila Anda sudah jumroh Aqabah tanggal 10 Pak, Bu, ya. Itu tahallul. Itu tahallul. Halla kullu syai'in, apa yang haram karena ihramnya sudah halal lagi dengan jumroh Aqabah. Kalau begitu apa kaitannya gunting rambut kan? Bisa dipahaminya? Kan setelah itu ada gunting rambut. Mau gunting rambut dulu, mau jumroh dulu. Tapi kalau Anda sudah jumroh, Anda sudah tahallul. Gunting rambut adalah semacam pengibaran bendera bahwa saya sudah tahallul. Tapi tahallulnya sendiri pada haji dengan jumroh Aqabah. Selesai sudah Pak. Tinggal kesananya adalah sudah bukan pekerjaan yang pokok-pokok haji dan tidak akan ada lagi mempengaruhi sah dan tidak sahnya haji. Bisa dipaham Bapak Ibu? Ada orang tidak tawaf ifadah, nggak apa-apa dia sudah sah hajinya, tapi dia dosa karena ifadah adalah wajib. Dosa seumur umur. Bisa dipaham Pak? Dan tidak boleh sampai kapanpun dia berhubungan suami istri. Itu hukumannya Pak. Kalau tidak tawaf ifadah. Kenapa? Karena dengan jumroh dan menggunting rambut saja digabung, itu menghalalkan segala sesuatu yang haram karena ihram, tetapi tidak menghalalkan hubungan suami istri. Ustaz kumanya abdi mah haji kamari kalangkung teu tawaf ifadah tong bisa deket jeung si bapa. Dugi kairaha saumur-umur. Bisa dipaham Bapak Ibu? Ini pendirian saya dalam hal ini sangat keras, tidak ada toleransi. Kalau dilanggar bagaimana? Dete kuat ya, dete kuat atuh dan banyak suami istri kan? Bagaimana kalau dilanggar? Maka memang secara khusus tidak ada hukuman, tetap bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan memang berniat aduh berat pisan dosanya. Walau demikian sekali lagi tidak menggugurkan keabsahan hajinya. Itu maksudnya al-hajju Arafat. Al-hajju Arafat. Al-hajju sampai 3 kali. Bagaimana kalau ada halangan Pak? Kan waktu kalau sudah datang macet luar biasa Pak. Pernah jamaah haji sampai baru menjelang subuh Pak? Menjelang subuh baru datang ke Arafah. Gitu Pak. Setelah itu baru juga 5 menit 10 menit sudah dijemput lagi oleh bis. Sah tidak wukufnya? Sah. Kalau memang ada halangan. Nanti ada hadisnya, asal sempat berwukuf di Arafah walau semenit 2 menit dalam kedaruratan, sudah sah wukuf di Arafahnya, berarti sah juga haji. Man adroka sa'atan, siapa yang sempat menyusul dan sempat berwukuf di Arafah walau sa'atan, walaupun hanya hitungan menit, qabla an tatlu asyam, catat sebelum terbit mata. Aduh kada eta limit waktunya Pak. Asal Anda terhalang, akhirnya baru masuk ke situ, sebut saja jam 5 Pak. Cirinya sudah terbit belum matahari? Belum. Diam di situ walaupun hanya beberapa menit. Faqad adrokal hajja, sungguh ia telah menunaikan haji. Kartos Bapak Ibu bisa dimengerti ya. Tapi belum sampai ke Arafah, terbitlah matahari, udah pulang saja. Ya, pulang saja karena hakikinya Anda sudah tidak beribadah haji. Karena dalam keadaan terhalang, Anda belum wukuf di Arafah, terbitlah matahari, gugur. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi haji. Bagaimana caranya? Nah ini yang gak enak Pak. Kalau dulu-dulu bisa menjawab haji lagi saja tahun depan. Kalau dulu mah bisa jawab begitu Pak. Jawaban itu sekarang harus direvisi.
Kalau ada uang, cepat daftar lagi. Sekarang ini yang daftar tahun 2017, untuk sementara nanti kuotanya itu akan 2045. Kecuali kalau setiap tahunnya kuota yang berangkat ditambah. Sekarang saja sudah lumayan. Setelah diberi angka sekian persen keberangkatan dari jumlah hak kuota setiap tahun dari negara Indonesia, ada tiba-tiba tambahan 5.000 dari Saudi Arabia. Kemarin kan banyak yang mendadak, banyak yang mendapat pemberitahuan mendadak. Ada hari ini diberitahu, datang surat, ternyata berangkat. Besok berangkatnya Pak. Itu ada salah satu ikhwan kita dari Cibaduyut. Besok, hari ini dikasih tahu ada surat, ternyata besok berangkat. Wah Pak, tos weta mah antara cek bahasa Sunda mah antara bunga jeung bingung. Bayangkan segala sesuatu harus selesai satu hari. Bicara di Pak ya, bukan persyaratan haji, bukan. Ya namanya pan beli baju, beli apa dan sebagainya, atau ke tetangga bagaimana, nggak sempat izin ke tetangga. Gitu Pak. Saya juga di WA malam-malam, Ustaz mohon doanya, ternyata anak saya jadi tiba-tiba berangkat. Kapan tahunya Bu? Tadi siang. Berangkatnya kapan? Besok subuh. Bapak Ibu lamun kitu siap teu? Hanya mending siap daripada henteu. Iya kan? Iya, daftar acan. Udah daftar belum? Ya jangan nunggu panggilan. Daftar kayak kenapa ya saya kok belum berangkat? Tuh pancan daftar atuh. Kecuali kalau seperti zaman dulu, ini ada kisah Pak. Ada kisah ini. Mudah-mudahan benar karena orangnya juga saya kenal. Dulu selalu hadir di sini, tapi beliau sekarang sudah wafat. Sepuh. Jadi beliau itu adalah suka membantu salah satu keluarga Agnia. Ini orang Jati pada hafal. Ini keluarga ini berangkat. Kalau dulu naik kapal, katanya kalau tidak salah informasi, perjalanan tuh biasanya 4 bulan Pak. Kepergian, kepulangan 4 bulan. Jadi biasanya jumlah jamleh haji itu dari berangkat sampai pulang itu hampir setahun. Makanya banyak yang kalau istrinya masih masa subur, banyak yang pulang itu hamil atau bawa anak. Mata keloban udah diberengaran si Mekah, si Muzdalifah gitu, si Mikot dan lain-lain, Mikot Makania dan lain. Itu banyak peristiwa. Ini konon katanya, ini konon karena cerita ya, ada cerita yang ada salah satu koper ketinggalan milik jamaah haji. Si Mang ini, wah, Den gitu Pak, zaman bahasa gitu Pak. Aden, juragan, ini koper ketinggalan. Kebetulan si jalan yang menuju perahu kan dari dermaga Pak, berjalan menuju perahu, belum diangkat, belum ditutup. Kalau sudah ditutup mas sudah, belum angkat. Lari dia bawa koper mengantar. Begitu dia sudah sampai di dalam, ini mengangkat, ke bawah berangkat. Ke bawah berangkat. Akhirnya ada mundi orang mah petugas yang curiga, ini orang kelantang kelinting nggak jelas di mana kamarnya gitu, nggak ada kamarnya. Dipanggil lah oleh apa itu kalau pimpinan itu nakoda ya, kapten nakoda. Oh ternyata ya katanya alhamdulillah diuruskan, saya yang tanggung jawab. Bahkan sampai mendadak di perjalanan dibuatkan paspor. Itu dikasih bekal, makan dijamin, dikasih makan dijamin, dikasih kamar. Lalu setelah itu pulang bersama-sama dan jadi Pak Haji. Itu Pak. Kalau sekarang paling-paling begitu Pak. Sebelum pesawat ditutup lari Bapak naik. Nggak bisa ya. Nggak bisa sekarang mah agak susah. Kecuali kemarin ada berita naik sepeda. Ada haji naik sepeda. Katanya berapa bulan sampai di sana. Duka eta dina laut pakai sepeda atau naik kapal gitu. Jadi silahkan bapak-bapak kalau geus teu kuat ngojay Pak. Silahkan. Dah. Al-Hajju Arafat sampai 3 kali. Haji Arafah. Jangan sampai terlewat wukuf di Arafah. Sampai Rasul mengatakan, "Faman adroka sa'atan," siapa yang masih sempat walau beberapa saat untuk wukuf di Arafah, qabla an tatlu'al fajr, sebelum terbit matahari tanggal berapa? Tanggal 10
hati-hati kalau terlewat berarti hajinya tidak ada. Selama sebelum terbit matahari, asal sempat diam di Arafah sebentar, itu sudah sah hajinya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Siapa yang mau segera saja keluar dari Mina, ini yang tadi lanjutan dari faida afadtu min Arafat fadhkurullaha indal masy'aril haram. Nanti ada berdoa sebelum meninggalkan Muzdalifah. Disebut berdoa di Masy'aril Haram dengan sambil menghadap kiblat. Biasanya matahari sudah mulai terbit, Pak. Itu tanggal 10 untuk terus kemana? Untuk terus ke Mina. Biasanya kalau waktunya lebih pagi keluar, bisa sempat pulang dulu ke kemah, bisa mandi, bisa sarapan. Gitu kan? Itu baru berangkat ke Mina untuk Jumrah Aqobah. Karena Jumrah Aqobah dimulai pada waktu duha. Karena Rasulullah yarmil jamrota duhan. Itu biasanya yang paling berat. Kenapa? Karena semua rata-rata memburu waktu duha. Begitu tanggal 10. Kemudian faman ta'akhkhara, siapa yang mau mundur waktunya sampai tanggal 13 untuk tetap di Mina, berarti besok jumroh lagi. Disebut jumroh hari ketiga dari ayyamut tasyrik, yaitu jumroh sugro, wusto dan kubro. Tempat 3 jumroh ini dilempar masing-masing dengan 7 batu. Waman adroka arafata, siapa yang masih sempat menyusul Arafah qabla ayatlu al-fajr. Ini hadisnya. Asal masih sempat wukuf di Arafah selama belum terbit matahari, faqad adrokal hajj. Sungguh ia telah menyusul ibadah haji itu alias hajinya sah. Jadi intinya sahnya haji adalah setelah wukuf di Arafah. Jadi cek bahasa Sunda makia. Begitu kita selesai wukuf, biasanya kalau normal maghrib keluar, Pak. Karena ciri keluar dari Arafah adzan. Kalau sekarang memang tidak bisa semau kita. Kalau dulu karena kita sewa bis sendiri kan. 97 tahun 97 tahun berapa 2008 sampai tahun 2014. Itu 3 haji saya itu semua bis masih sewa sendiri-sendiri, Pak. Ya kan? Tapi langsung kemudian diubah menjadi, karena kalau sudah macet tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang banyak orang yang tidak sampai di Arafah, digantilah oleh Saudi Arabia menjadi sistem antar jemput dengan bis yang sama. Namanya sistem taroddudi. Bis jemput, antarkan ke Muzdalifah. Balik lagi menjemput yang di Arafah, bisa dipaham, Pak? Kadang-kadang kita harus nunggu jam 11, jam 12 belum keluar di Arafah. Itulah sistem taroddudi sekarang. Jadi kumaha cek jadwal, bukan kumaha kita yang mengatur. Tidak apa-apa ya, kemudian ke Muzdalifah sudah selesai hajinya. Begitu bubar dari Arafah, ya, kalau kita disebut, Pak Haji damang, bisa guys nyebut Pak Haji gitu. Asal guys keluar di Arafah. Kemudian an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Arafata, saum hari Arafah itu yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan atau wa mustaqbalatan. Saum hari Arafah itu menjadi kifarat dosa bagi setahun yang lalu dan setahun kemudian. Jadi betapa besar keutamaan saum Arafah, padahal saumnya hanya 1 hari. Sehingga ada ulama yang menyatakan ini adalah hadis dhaif. Bisa dipaham, Pak? Dikarenakan terlalu besarnya keutamaan dan fadilah dari saum Arafah. Seolah-olah begini, masa saum 1 hari kok pahalanya sampai kifarat jadi 2 tahun dosa? Ya, bagaimana sikap kita? Sebab kalau saum ini dhaif berarti kan jadi bid'ah nanti kalau dilaksanakan kan? Bagaimana sikap kita? Lalu hadis ini riwayat siapa? Kemudian wasaumu Asyura, sedangkan saum Asyura yukaffiru sanatan madiyatan, itu hanya mengkifarati 1 dosa yang sudah lalu saja. Jadi mana yang lebih besar keutamanya? Saum Arafah atau saum satu lagi apa barusan? Asyura yang tanggal 10 Muharram. Lebih besar saum Arafah. Hadisnya apakah sahih?
rawahul jamaah. Ahmad, Muslim. Kalau lengkap dulu rawahul jamaah. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu semua meriwayatkan. Di sini illal Bukhari wa Tirmidzi oleh 5. Jadi Bukhari dan Tirmidzi tidak. Berarti hadis ini kalau sudah rawahu Muslim, tidak ada orang yang meragukan kesahihannya. Bisa dipaham Bapak Ibu? Secara sanad, tinggal secara matan. Apakah Bapak Ibu bisa menerima kalau saum Arafah bisa mengkifarati dosa 2 tahun? Setahun sebelumnya atau setahun sesudahnya? Kalau saya sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah maha baik. Hanya dengan saum 1 hari, saum Arafah, dosa diampuni ya setahun sebelum hari itu dan setahun setelah itu. Cuma dosa apa? Ya tentu dosanya bukan al-kabair, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipaham Bapak Ibu? Makanya saya artikan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, itu sebutlah as-saghair, dosa-dosa kecil. Maukah Bapak Ibu diampuni dosa setahun sebelum dan sesudahnya? Ya berarti terimalah hadis ini, karena ini adalah hadis yang sahih. Coba. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.